Kawan, saudara-saudara sekalian, para alumni dan para wali santri, alhamdulillah dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih bisa ketemu pada saat ini, masih hidup, masih sehat, masih bisa merasakan segala sesuatu dalam keadaan pandemi yang seperti ini yang mewabah di mana-mana. Ini adalah satu kesyukuran bagi kita semua. Kita mengalami satu wabah pandemi yang belum pernah kita alami secara pribadi masing-masing, saya kira. Dulu ada wabah namanya wabah pes. Itu yang saya belum tahu, kapan itu sekitar tahun 20-an, itu banyak juga yang terkena wabah pes. Kemudian ada wabah cacar, dan macam-macam wabah yang terdahulu. Nah, sekarang kita mendapatkan wabah COVID-19 ini, yaitu satu wabah yang menyebar di seluruh dunia disebabkan karena adanya virus corona. Ini satu hal yang sebenarnya bisa menjadikan alat kita untuk bersyukur banyak dengan adanya pandemi ini, karena kita bisa belajar dengan wasailul idhah yang begitu jelas dan nyata. Inilah keadaan yang perlu kita kaji di dalam pengajian ini, di kantin ini, kita melihat bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segalanya. Jadi virus yang disebut corona ini adalah virus yang tidak terlihat. Kita tidak tahu wujudnya seperti apa secara kasat meripat, kasat mata, tetapi kita ya percaya, ya tidak. Tidak percaya karena tidak kelihatan, percaya karena memang gejalanya ada. Yang jelas ini virus ini adalah satu wabah yang betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bagi umat manusia, bahwa sebenarnya manusia ini tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kita kalah dengan makhluk yang begitu lembut, yang halus. Kita tidak bisa menanggulangi sendirian. Kita bisa mungkin menang dengan binatang yang besar, bisa menang dengan gajah, bisa menang dengan kerbau, bisa menang dengan sapi, tetapi dengan virus ini sulit rasanya kita untuk berperang melawan mereka itu. Nah, kebetulan tadi ayat yang dibacakan adalah dari surat Al-Anfal, itu adalah surat perang. Jadi kita sekarang ini sedang dalam keadaan perang dengan penyakit, dengan wabah. Ini satu pelajaran bagi kita yang sangat berharga sekali. Maka oleh karena itu tetap saja kita berhamdalah, kita merasa hamdalah, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pelajaran yang seperti ini. Kita tetap bersyukur dimanapun dan kapanpun. Dengan keadaan yang seperti ini, kita tetap juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam wabah ini tidak hanya ada hal yang negatif, tetapi adalah negatif dan positif. Nah, ini kita bisa melihat di dalam satu ungkapan itu, masuk ibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu hal yang mencelakakan orang, maka kadang-kadang ini akan menjadikan rezeki bagi orang lain. Maka tidak sedikit wabah corona ini kemudian dijadikan kendaraan, dijadikan alat. Alat apa saja? Alat berpolitik, alat ekonomi, alat sosial kebudayaan, dan lain-lainnya. Itu banyak memperalat alat-alat yang disebut dengan corona ini. Bisnis juga bisa memperalat corona. Maka di sana banyak orang yang menangguk atau mendapatkan bisnis yang berlipat ganda dari corona. Kalau dulu orang tidak pakai masker, kalau dulu tidak pakai cadar masker itu, sekarang hampir seluruhnya harus memakai itu. Tentu saja adalah satu pasaran yang sangat luas sekali, sangat besar sekali bagi pabrik masker untuk dimasyarakatkan, untuk dipasarkan, dan banyak orang mendapat atau membutuhkan masker itu dari segi ekonomi. Juga pabrik-pabrik obat itu juga mempunyai rezeki banyak dari adanya corona ini. Juga ada vaksin, itu juga pabrik-pabrik vaksin juga mendapatkan ini. Juga ada hal-hal yang sifatnya politis, termasuk juga masalah budaya. Ini banyak
berubah karena adanya corona ini. Maka sebenarnya corona ini ada gunanya juga dan ada bahayanya juga. Ini perlu kita syukuri terus apa yang diberikan Allah kepada kita ini, betul-betul ini adalah satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, umat manusia. Jadi dengan adanya wabah ini tidak semuanya menjadi jelek, tapi dengan wabah ini kita bisa bersyukur dan kita bisa istighfar sebanyak-banyaknya karena kita ingin berlindung diri kepada Allah dari serangan corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari wabah ini. Ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi dengan demikian kita selalu syukur terus dimanapun dan kapanpun kita harus selalu bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur ya kita sendiri yang rugi. Disebutkan dalam ayat itu la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kesyukuran itu sendiri adalah sudah memberikan satu laba bagi kita, satu keuntungan bagi kita karena kita merasa lega, merasa enak, merasa tentram dan lain sebagainya. Nah, judul kita pada hari ini adalah yang disebut dengan suplemen iman di masa pandemi. Suplemen itu sebenarnya adalah nutrisi tambahan. Jadi bukan makanan pokok. Jadi tambahan saja yang diekstrak dari sari-sari makan yang dirubah kemudian diubah menjadi bentuk kapsul atau menjadi bentuk pil untuk menambah nutrisi kita. Ini yang disebut dengan suplemen. Nah, kemudian kalau kita analogkan iman ini adalah suplemen, itu sebenarnya ya harus dibalik. Bukan iman yang menjadi suplemen, tapi yang menjadi suplemen ada yang lain. Itu karena iman itu adalah pokok. Di dalam masalah pandemi ini, iman pokok. Iman itu adalah satu dasar bagi kita untuk menghadapi pandemi ini. Karena kita akan sedih, kita akan susah, atau kita akan gembira, atau kita akan tenang, itu gara-gara kita mempunyai iman. Jadi iman ini adalah makanan pokok kita sebenarnya. Di mana kita berada, sebenarnya kita makan iman itu. Kita mengkonsumsi iman. Jangan sampai iman itu tertinggal. Waktu kita mencari ekonomi harus pakai iman. Kita sholat harus pakai iman. Kita buang air kecil pakai iman. Semua kehidupan ini adalah pakai iman. Maka makanan pokok kita adalah iman ini. Nah, iman itu betul-betul satu keadaan yang sangat berharga sekali bagi kita. Jadi orang-orang yang iman itu betul-betul beruntung. Jadi alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Mendapatkan iman itu betul-betul kita bersyukur. Syukur kepada Allah karena kita tertuntun dengan keimanan itu. Dengan iman ini kita benar-benar bisa hidup sejahtera. Iman bisa menjadikan kita hidup sejahtera. Berpolitik kita harus memakai iman. Jangan sampai berpolitik tanpa iman. Karena berpolitik tanpa iman itu bisa melanggar semua aturan, melanggar hak asasi manusia, melanggar kemanusiaan, melanggar segala sesuatunya. Pokoknya yang penting berhasil, segala jalan bisa ditempuh. Itu kalau tidak pakai iman. Nah, ini kita dalam menghadapi perang dengan corona ini, kita juga memakai iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian kita takut kepada corona, tidak takut kepada Allah. Ini yang betul-betul harus kita hindarkan. Harus kita hindarkan. Kita takut corona, kemudian kita menutup masjid. Itu tentu saja satu keadaan yang tidak kita inginkan. Kita betul-betul tidak ingin corona ini melanggar syariah. Kita tidak ingin corona ini merubah akidah. Kita tidak ingin corona ini menjadikan iman kita itu lemah. Kita tetap iman kuat dengan adanya corona ini. Karena semua yang ada ini adalah untuk menguatkan iman kita. Nah, perwujudan iman kita itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan hidup ini, kita tetap bersyukur pada Allah dimanapun kita berada. Jadi, menurut ajaran agama kita harus banyak bersyukur.
kita harus banyak melaksanakan kesyukuran ini untuk merealisasikan keimanan di dalam hati kita. Kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu mengatakan lebih daripada yang lain. Kita tidak perlu merasa mampu sendiri, kita tidak perlu merasa kuat, kita tidak perlu merasa lebih daripada makhluk yang lain. Ini adalah iman yang ada di dalam hati kita. Karena kita semuanya ini adalah sama, tidak ada perbedaan. Jadi menurut ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa huwa umamun amsalukum. Jadi sama antara kita dengan burung yang ada di langit dengan makhluk yang ada di tempat-tempat yang lain itu derajatnya sama, tidak beda, sama-sama makhluk Allah. Hanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Itu yang paling bertakwa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan begitu kita mendapatkan cobaan hari ini pada pandemi ini untuk meningkatkan iman kita, untuk selalu bertasbih kepada Allah, selalu bertakbir kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah, dan selalu bertahmid kepada Allah. Ini seluruhnya adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam pengendalian virus corona ini menurut para ahli itu tidak begitu mudah. Yang sekarang disebut dengan prokes itu, protokol kesehatan. Ini virus itu nyatanya adalah satu makhluk halus yang bisa bereplikasi, bisa berubah banyak dalam waktu yang sangat dekat sekali. Dalam bentuk detik itu sudah ribuan bisa bereplikasi, berubah banyak. Ini adalah satu makhluk Allah yang diciptakan, yang semuanya ini adalah satu cobaan bagi kita semuanya. Kita mengakui itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk halus yang disebut corona ini menurut para ahli tidak bisa dibunuh di dalam tubuh ini dengan obat. Obat tidak bisa membunuh virus corona dalam tubuh. Virus corona ini bisa dibunuh oleh antibodi kita. Obat ini hanya sekedar mencegah replikasinya virus, berkembangnya virus. Jadi obat itu selain mencegah replikasi virus, juga untuk meredakan gejala yang dikeluarkan oleh virus itu. Hanya itu, tapi yang penting di dalam tubuh kita ini menurut para ahli adalah kita memiliki antibodi yang cukup kuat. Dengan antibodi yang kuat itu, maka antibodi ini kemudian bisa berperang dengan corona itu dan corona bisa dikalahkan. Tetapi juga perlu kita hati-hati di dalam mengalahkan itu karena satu saat nanti antibodi kita ini lemah, maka corona itu akan bangkit kembali. Maka betul-betul kita dalam hal ini selalu berusaha bagaimana antibodi kita ini bisa tumbuh dan berkembang terus banyak sehingga bisa melawan keganasan corona ini. Jadi antibodi yang perlu kita dapatkan. Maka antibodi ini dari mana didapatkan? Tentu saja banyak yang bisa menimbulkan antibodi di dalam tubuh kita ini. Di antaranya adalah makanan yang bernutrisi, itu kata para ahli. Kemudian juga ada istirahat banyak. Kemudian juga tidak boleh bersedih, selalu beroptimis dan bergembira. Itu adalah satu usaha untuk meningkatkan antibodi kita. Jadi antibodi yang ada dalam diri kita ini bisa terbentuk dengan berbagai macam cara, di antaranya yang kita sebutkan tadi, itu antibodi. Nah, kemudian selain daripada itu, kita perlu banyak istirahat. Kita banyak tidur, disitulah terbentuknya antibodi itu. Tetapi kita harus ingat juga bahwa itu semuanya itu Allah seluruhnya. Antibodi itu akan terbentuk atau tidak, itu Allah yang bisa membentuknya, yang bisa menambahkannya, yang bisa memperluasnya. Ini makhluk yang disebut corona ini bisa menyebar atau bisa beranak atau bisa bereplikasi, bisa berganda kali lipat pada waktu detikan saja, maka penyebarannya juga sangat luas sekali.
Nah, kalau untuk mendapatkan antibodi yang kita sebutkan tadi, ada unsur yang sangat penting sekali, yaitu ketenangan hati. Ketenangan hati kita ini akan membentuk antibodi yang bagus untuk dari diri kita. Nah, ketenangan hati itu bisa didapatkan dengan dua cara. Caranya adalah cara untuk mengendalikan psikis kita, kejiwaan kita kendalikan sehingga kita menjadi tenang, kita tidak bergejolak, kita tidak sedih, dan kita tidak terlalu gembira, dan seterusnya. Nah, kemudian yang lebih penting sekali di dalam hal membina dan membentuk antibodi adalah keimanan. Kita iman kepada Allah, itu akan menjadikan kita tentram dalam hati. Kita iman, kita percaya bahwa semuanya itu adalah di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman jangan ditinggalkan. Iman ini benar-benar untuk mengendalikan diri kita, iman ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina yu'minuna billah itu betul-betul mendapat satu mendapat satu rahmat yang beriman kepada Allah itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu. Jadi dengan iman orang itu akan tenang hatinya. Nah, iman itu ditunjukkan dengan adanya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah inilah yang menjadikan kita ini tenang, kita aman, kita tidak takut, tidak khawatir, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita disuruh salat itu juga untuk zikir, ingat kepada Allah. Kenapa ingat kepada Allah? Ya supaya kita betul-betul hati kita ini tertata, tidak merasa lebih daripada hanya makhluk. Kita ini hanya makhluk saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan apa-apa, kita hanya makhluk yang diciptakan. Jadi kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Maka kita perlu zikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya hamdalah, tahmid, tahlil, ataupun apa saja. Tapi zikir itu adalah ingat kepada Allah. Tetapi bukan hanya ingat, tapi kita hubungkan segala sesuatunya itu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan cukup ingat pada Allah, ingat pada Tuhan, sholat itu tidak perlu, cukup ingat saja karena sholat itu untuk zikir. Jadi aqimus shalah li dzikri, supaya ingat pada saya, berikanlah sholat. Nah, tapi orang yang tidak mendirikan sholat kemudian hanya ingat pada Allah itu tidak bisa disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jalan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang-orang yang ingat kepada Allah dengan cara melihat alam, dengan cara melihat makhluk Allah. Bidzikrillah ala tatmainu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi kita ingat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini juga alat untuk ingat pada Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, artinya berpikir dengan ciptaan Allah yang disebut langit dan bumi. Kita berpikir banyak tentang itu. Nabi Ibrahim sendiri pada waktu mencari Tuhan, mencari Allah, yang difikirkan adalah juga langit, yaitu lintang, bintang. Mencari Tuhan, mana Tuhan itu? Kelihatan di sana bintang, disebut bintang itulah Tuhan. Tetapi setelah bintang itu tenggelam, maka kemudian bukan itu. Kemudian keluar bulan lebih besar. Ini Tuhan. Akhirnya ini bukan Tuhan karena dia tenggelam juga. Akhirnya matahari yang keluar pada waktu pagi hari itu, kemudian mengatakan inilah Tuhan karena ini yang paling besar. Tetapi setelah setelah tenggelam, kemudian mengatakan bahwa Tuhan bukan itu semuanya,
Tuhan adalah yang menciptakan alam ini semua. Maka ketemulah Tuhan itu khaliqus samawati wal ard. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang beriman. Maka dimanapun kita melihat, dimanapun kita mendengar, dimanapun kita merasa sesuatu pada diri kita, itu selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kita bisa hidup dengan seperti keadaan sekarang ini. Kita perlu bersyukur betul dengan apa yang kita alami sekarang ini. Bersyukur kita sangat banyak hal yang harus kita syukuri, banyak sarana yang harus kita syukuri. Kita bersyukur dalam keadaan yang seperti ini, kita syukur pada diri kita. Kita syukur sekarang ini kita bernafas masih segar, enak, tanpa dana, tanpa biaya. Yang sekarang ini rumah-rumah sakit banyak kekurangan oksigen, yang sakit kekurangan oksigen. Kita mengambil oksigen secara bebas, masih bebas mengambil oksigen di udara ini tanpa ada biaya apa-apa. Ini perlu kita bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi dari bernafas itu sendiri kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berjalan dan kaki kita yang bisa tegak, kita berdiri, kita bersyukur. Pokoknya kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti apapun. Nah, jadi kita bisa bersyukur apabila kita melihat sesuatu lebih rendah daripada keadaan itu. Jadi ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu kalau dikiaskan juga kita bisa bersyukur kepada keadaan kita yang sekarang ini dibandingkan keadaan kita ketika kita ini tidak seperti ini, terganggu kesehatannya dan lain sebagainya, kekurangan dana dan seterusnya. Ini perlu kita bayangkan supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyukuran kita benar-benar menjadi kebahagiaan yang kita dapatkan. Sebanyak kita bersyukur, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kesyukuran kita ini tidak hanya kita mendapatkan kebahagiaan ketika bersyukur, tetapi ketika kita mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, sesuatu yang kotor dari tubuh kita, kita bersyukur. Maka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ini karena bersyukur kita bisa membuang kotoran dari tubuh kita. Maka oleh karena itu ketika kita membuang kotoran dari tubuh kita, jangan lupa kita menikmatinya. Kita bisa bersyukur. Andai kata kita tidak bisa merasakan kenikmatan, kemudian bisa sulit untuk mengeluarkannya, perut menjadi sakit dan lain sebagainya, atau keluarnya itu encer, kemudian perut mules dan seterusnya, itu tentu saja satu penderitaan. Maka kapanpun, dimanapun kita membuang sesuatu itu, perlu kita nikmati selamanya. Kita nikmati, kita membuang ingus kita ketika kita pilek flu, itu syukur rasanya, karena bisa lega di dalam hidup kita ini. Begitu pula kalau kita kiaskan kepada zakat, sedekah, kita bersyukur kita bisa membuang sesuatu yang ada di tubuh kita ini, yang ada di harta kita ini untuk mensucikan harta itu. Maka kita banyak bersyukur. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita makan, nikmatilah makan itu senikmat-nikmatnya. Makan itu bukan hal yang remeh, tapi makan itu kesyukuran yang harus dinikmati sebanyak-banyaknya. Bukan nikmat rasanya, enaknya yang perlu kita syukuri, yang kita syukuri banyak sekali yang ada kaitannya dengan makanan itu. Jadi makanan itu membuat nutrisi dalam tubuh kita, makanan itu bisa menjadikan kita hidup. Jadi hidup itu makan atau makan untuk hidup. Ini tentu saja kita hidup untuk makan itu tidak benar, adalah makan untuk hidup. Maka ketika kita makan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menikmati makan itu. Alhamdulillah makan, mengunyah enak dan bisa ditelan. Ini satu kesyukuran. Ini syukur betul kita ini bisa merasakan dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makan rezeki yang diberikan kepada kita. Dari makanan itu perlu kita nikmati, perlu kita syukuri.
kembali lagi kita kepada permasalahan yang pertama tadi, bahwa melawan corona itu kita harus optimis, harus gembira. Maka dengan bersyukur itu hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, hati kita akan gembira, dan insya Allah ini akan membuat nutrisi dan akan membuat imun tubuh kita. Kita menciptakan atau membuat antibodi di dalam tubuh kita. Itu kira-kira apa yang saya sampaikan pada saat ini di kantin ini. Mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan hikmah dari ini semuanya, kemudian bisa menambahkan kekuatan iman di dalam diri kita masing-masing. Dengan peringatan corona ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dalam waktu kurang lebih 30 menit antum menyampaikan materi tentang bagaimana menjadikan keimanan itu sebagai senjata yang luar biasa untuk memerangi yang namanya COVID-19, dan kami mencatat di sini bahwa ada kekuatan syukur di tengah pandemi ini, dan iman adalah makanan pokok utama saat pandemi. Dengan mengkonsumsi iman di setiap detik langkah kita sama-sama menguatkan tasbih, tahmid, dan takbir kita agar ganasnya COVID ini terbunuh dengan antibodi kita yang ampuh pastinya. Dan teman-teman, hampir 60 orang lebih yang hadir hari ini, saya yakin teman-teman ingin berinteraksi langsung dengan beliau, langsung ingin bertanya tentang bagaimana menjadikan the power of iman, the power of syukur ini sebagai senjata yang pastinya bisa menangkal COVID-19 ini. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya minta untuk 2 ikhwan terlebih dahulu dari wali santri, kemudian nanti ada 2 dari akhwat. Kami beri kesempatan. Baik, yang pertama kami persilahkan untuk wali santri 2 ikhwan. Yang pertama mungkin ada yang ingin bertanya. Ada Ustadz Abu Fajrul. Baik, sepertinya sudah menyiapkan pertanyaannya dari tadi Ustadz ya. Fadhal Ustadz Abu Fajrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Fajrul Falah Abdul Aziz di Gontor Pusat Melara, dan juga wali santri dari Arifah Husna Amalia dari Gontor Putri 5 Kediri. Bersyukur bisa berinteraksi dengan Pak Kiai ya. Belum pernah tetap muka, saya belum pernah ke pusat karena keburu COVID Pak Kiai. Doanya aja, pertanyaan saya nggak ada, mohon doanya aja, mohon kekuatan, mudah-mudahan putra putri kami, kita semuanya sehat semuanya. Nanti silakan lo pertanyaan kepada yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Fajrul dari wali santri yang ada di Gontor Putri 5 juga. Harapannya doa ini insya Allah diamini oleh semuanya dan termasuk oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Baik, dari 67 orang ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan karena waktu kita sangat limit sekali. Paling tidak sebelum azan zuhur dikumandangkan, silaturahim kita ini selesai teman-teman ya. Ketika saya bilang sebelum azan zuhur, semuanya melihat jamnya masing-masing. Baik, ada satu lagi mungkin dari Ikhwan, Fadhol. Bisa wali santri ataupun dari anggota IKPM. Bisa di-on-kan mikrofonnya. Tidak ada? Baik, biasanya bapak-bapak ini menghenikan cipta kalau siang-siang kayak gini ya. Ibu-ibu sekarang dari akhwat, Nufadilukun. Ada yang mau bertanya, bisa by chat juga bisa, atau bisa langsung on microphone, silahkan. Baik. Baik. Saya mendapatkan chat di sini Ustadz, Afwan. Ini dari wali santri, Mas Arif nih ya, Pak Arif. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana tips menguatkan iman di tengah pandemi ini Ustadz?
Kalau tadi mungkin yang kami highlight di sini, salah satunya adalah dengan menguatkan takbir, tahmid, takbir, antibody dan sebagainya. Mungkin Fadilukum Ustaz bisa ditambahkan bagaimana tips untuk menguatkan iman di tengah pandemi ini. Fadil Ustaz. Baik, ya pertama dari Abu Fajrul yang namanya tidak ada pertanyaan tetapi menginginkan doa mudah-mudahan putra-putranya, putra-putrinya ada di Gontor bisa sukses. Ini ya kita selalu berdoa mudah-mudahan semua santri-santri kita ini sukses, kerasan dan tidak bosan belajar. Ini kita doakan terus. Tapi begini Pak Abu Fajrul ini, sebenarnya kalau kita memondokkan anak, itu bukan anaknya yang mondok saja, tetapi orang tuanya juga ikut mondok. Jadi orang tuanya mendoakan dari rumah, mendoakan dari jauh, agar anaknya betul-betul bisa betah dan tahan di pesantren ini. Jadi saya kira selama ini kan sudah 2 tahun kita ini lockdown, tidak boleh berkunjung ke pondok. Nah, ini satu keadaan usaha kita supaya betul-betul kita steril dari penyakit itu. Kita selalu berusaha di pondok ini untuk mengutamakan semua kebutuhan para santri. Jadi dengan begitu kami berusaha sekuat mungkin kepada santri semuanya bahwa semua program itu yang utama adalah santri, termasuk kesehatan, termasuk menu makanan, termasuk udara, termasuk semuanya itu untuk santri. Fasilitas-fasilitas santri selalu kita usahakan di pondok ini. Semua fasilitas yang untuk santri semuanya diutamakan. Semua SPP yang dibayarkan oleh santri itu untuk kepentingan santri, bukan untuk kepentingan pengelola atau guru yang ada di Gontor ini. Jadi selalu kita usahakan, selalu kita berusaha agar santri-santri kita ini tetap aman dan nyaman di pondok ini. Tetap aman dan nyaman, itu kita betul-betul berusaha begitu, karena santri itu adalah amanat dari wali santri kepada kita yang ada di pondok ini, maka kita bertanggung jawab seluruhnya. Namun perlu diingat, ini semuanya adalah usaha. Kita berusaha, tetapi hasilnya Allah. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Ini satu usaha untuk mendekatkan santri kepada cinta ilmu, mendekatkan santri untuk menempa diri. Maka kita katakan di Gontor ini semua adalah untuk santri, semua kegiatan adalah kurikulum. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan yang lain ada istilah co-kurikulum, ekstra kurikulum, core kurikulum, dan kurikulum-kurikulum yang lain. Tetapi di Gontor ini istilah itu tidak ada. Semuanya ini adalah kurikulum. Nah, banyak di pondok kita ini dalam bentuk hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum tersembunyi itu sepertinya bukan kurikulum, tetapi dia adalah kurikulum. Ini adalah usaha kita untuk menjadikan anak-anak didik kita ini selalu sukses di dalam belajarnya. Tetapi ya kita tidak bisa begitu saja mengubah hati para santri, karena innal huda hudallah. Kita tidak bisa memberikan petunjuk kemudian mereka ikut petunjuk itu, tidak bisa. Allah yang menentukan, Allah yang betul-betul menakdirkan. Kita hanya berusaha. Namun perlu diketahui oleh para wali santri bahwa kita all out di dalam membina santri ini, lahir maupun batin. Kok ada kesalahan? Iya, kesalahan itu mesti ada aja. Kok ada kejahatan? Iya, kejahatan itu mesti ada aja. Jadi kejahatan-kejahatan yang ada di pondok dilakukan oleh para santri itu tidak ada kesengajaan. Oh kalau gitu Gontor itu menciptakan anak-anak yang nakal. Tidak. Seperti Islam itu tidak menjadikan orang itu bisa baik semuanya, tidak. Artinya di dalam Islam sendiri ada orang yang melanggar aturan agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulan saya bahwa Bapak Abu Fajrul ini
jangan khawatir, mudah-mudahan kita bisa membina anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga dari Bapak Ibu yang ada di rumah, betul-betul mensuplai semua kebutuhan santri, psikis maupun psikologis, itu perlu dipenuhi, dengan juga kita mendekatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira untuk Abu Fajrul. Kemudian kepada Pak Arif ya tadi, bagaimana tips menguatkan iman. Tidak ada yang lain. Semua kehidupan ini kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berpikir dan kita kembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat barang, melihat binatang, melihat orang, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan kenikmatan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu konsentrasi dan kita kembalikan semua itu kepada Al-Khaliq, yaitu kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita ingat terus kepada Allah, dengan keadaan apapun kita kembalikan kepadanya. Maka di Ngontor, mencari ilmu bukan untuk ilmu, tapi mencari ilmu adalah untuk ibadah. Kalau ilmu untuk ilmu itu berkembang, tetapi kemudian etikanya tidak ada, ibadahnya tidak ada. Nah, kita di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, dengan niat mencari ilmu itu niatnya untuk apa? Maka kalau niatnya adalah ibadah, kita betul-betul bisa mendapatkan pahala dari ibadah itu. Dan sebenarnya semua kegiatan kita ini kita niatkan ibadah, semua ibadah. Apapun yang kita lakukan ibadah. Petani di sawah ibadah, mencari rezeki ibadah. Di sawah itu kadang-kadang orang hanya memikirkan hasilnya, tidak memikirkan asalnya dari mana, tidak, hasilnya bagaimana. Nah, ini kemudian pemikiran Firaun tumbuh bahwa hasil banyak di sawah itu karena usahanya, karena pupuknya, karena sembarangnya, karena dirinya. Nah, inilah yang menjadikan kita tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada yang berhasil pada diri kita ini, usaha-usaha kita itu semua kita kembalikan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Semuanya adalah Allah yang menciptakan. Ini kalau di sawah kadang-kadang orang itu ingin sawahnya lebih luas, maka kemudian pematang itu digeser, itu biasa itu di petani-petani itu. Nah, kalau kita berniat ibadah, tentu saja tidak seperti itu. Kita ingat kepada sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu harus ingat. Jadi kita menghafalkan atau mengucapkan sholat itu, lafaz-lafaz sholat itu harus dibawa keluar, yakni betul-betul dipraktekkan di luar. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semuanya adalah lillahi ta'ala. Itu jangan sampai hanya berbunyi saja, tetapi kemudian kita lupa akan niat itu. Maka di situ ada ayat Al-Quran, wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang sholat itu akan cilaka apabila lupa akan sholatnya. Lupa sholatnya bukan berarti dia lupa tidak sholat, tetap dia sholat. Tetapi ketika hidup di dunia nyata, di lapangan kehidupan, dia lupa akan makna sholatnya. Ini celaka betul itu. Jadi dari segi ibadahnya bagus bentuknya, tetapi dari segi aplikasinya di masyarakat kita ini menjadi berlawanan dengan isi ibadah itu. Maka tip yang paling besar untuk mendapatkan peningkatan iman kita adalah mengembalikan semua yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan rasa mempunyai rasa kekuatan, menghilangkan segala rasa yang kita miliki itu, bahwa itu adalah dari diri kita. Harus kita hilangkan.
Jadi kekuatan apapun yang ada pada diri kita ini bukan dari kita, ini adalah hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini dipinjami untuk hidup, dipinjami nyawa selama hidup ini. Kita mendapatkan rezeki adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak mempunyai apa-apa, hanya Allah yang punya. Itu kita harus pikir selalu, harus kita camkan di dalam hati bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang memilikinya. Kita kembalikan kepada pengertian dan pemahaman seperti itu, sehingga kita betul-betul selalu meningkatkan iman kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini juga tak ketinggalan ada Bunda dari Ananda Raihan Akmal, Ustadz. Ini pertanyaannya sangat menarik. Tidak ada hubungannya dengan COVID, Ustadz. Tapi ini apa yang dialami oleh santri yang mungkin sering terjadi di area Gontor. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai wali santri menguatkan Ananda selain apa namanya, selain yang apa namanya, sebentar. Bagaimana menguatkan Ananda selain tadi yang disebutkan pakai dengan doa, karena setiap Ananda memberikan kabar ini Ustadz katanya selalu menangis anaknya. Nah, bagaimana cara menguatkan Ananda agar bisa selalu sabar dengan memberikan nasihat yang tidak menyakiti hati Ananda, agar Ananda ini selalu siap menuntut ilmu dengan ikhlas dan sabar. Mohon bimbingannya dari antum Ustadz. Jadi tolibnya ini selalu menangis setiap by phone mungkin Ustadz, karena jarang bertemu dengan orang tuanya, dan bagaimana memberikan treatmentnya seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih. Doa tadi sudah jelas, itu dengan doa. Kemudian secara psikologis, tentu saja perlu dari orang tua itu mendorong kepada anak-anaknya supaya betul-betul itu tabah di pondok, dengan cara bagaimana kita tidak perlu marah kepada kesalahan yang diperbuat oleh anak. Kalau anaknya tidak naik, ya jangan dimarahi. Kalau anaknya lambat belajar, jangan dimarahi, tetapi diberi motivasi. Dimotivasi ya, mungkin Pak Happy ini yang lebih happy lagi untuk memberikan motivasi, sehingga nanti bisa di-share kepada para wali murid bagaimana memberi motivasi anaknya supaya tahan di pondok, supaya betah di pondok. Itu begitu saya kira. Nah, untuk memotivasi diantaranya adalah untuk memberikan contoh-contoh bagaimana alumni Gontor itu berada, memberi contoh-contoh bagaimana pentingnya agama, memberi contoh-contoh bagaimana pentingnya ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting motivasi yang kita berikan kepada para santri dari wali santri. Jadi selain dalam bentuk fisik keperluan santri, juga masalah motivasi perlu ditekankan, diberikan kepada para anak didik kita, para santri kita itu. Jadi motivasinya jangan kemudian terlalu tinggi untuk menuntut nanti kalau sudahlah kamu harus belajar dengan rajin di pondok, di Gontor harus rajin, dan nanti kalau rajin akan lulus, kalau lulus akan menjadi orang pintar, kalau menjadi orang pintar nanti bisa menjadi bupati, gubernur, presiden. Ini motivasi yang kurang benar. Karena apa? Nanti kalau sudah tamat betul, dia tidak jadi gubernur, dia jadi presiden, marah. Itu bohong Bapak dulu. Itu motivasinya bukan seperti itu. Motivasinya adalah kegunaan ilmu bagi dirinya sendiri. Motivasinya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi belajar itu di pondok ini bukan untuk kepentingan dunia saja, tetapi adalah kepentingan dunia dan akhirat. Dengan begitu kita bisa memberikan pemahaman kepada para santri kita bahwa belajar di pondok itu memang betul-betul untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu memang di dalam piagam penyerahan wakaf di Gontor itu sudah juga disebutkan di situ bahwa kita ini harus membina masyarakat dan mental anak-anak untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang kita tanamkan di Gontor seperti itu. Nah, di Gontor ini selalu kita usahakan agar mereka ini merasa
aman, nyaman. Maka oleh karena ya memang betul di Gontor dimanapun itu sering terjadi pelanggaran kecil-kecil begitu. Memang itu terjadi. Pemukulan itu haram hukumnya di Gontor, tetapi masih ada juga melaksanakan. Ini hukumnya bagi yang mereka yang memukul itu ya cukup berat. Ini usaha kita untuk menjadikan anak-anak ini betul-betul kerasan di Gontor. Maka kita sebutkan wali-wali kelas itu adalah pengganti orang tuanya, pengganti wali muridnya. Ada kebutuhan apapun, ada apa namanya keluhan apapun itu bisa dan baik disampaikan kepada wali kelasnya. Dan masih banyak lagi itu sebenarnya yang bisa apa namanya beri keluhan, diantaranya adalah ketua konsulat itu juga bisa begitu, melewati organisasi UPPM juga bisa, pengasuhan juga bisa. Kita selalu berusaha untuk itu, untuk memberikan satu apa namanya wadah bagi para santri untuk memberikan satu keluhan apapun. Ya, ini yang menjadi masalah kadang-kadang adalah mereka tidak berani mengeluh itu. Karena apa? Karena kalau mengeluh ini nanti di kamarnya kemudian dibully dengan yang lain. Itu selalu kita perangi. Kita berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi kita selalu berusaha supaya santri-santri ini bisa menjadikan wali kelasnya itu menjadi pengganti bapak ibunya. Dan semua pengurus itu menjadi pengganti bapak ibunya. Tetapi ya begitulah kita usaha dan usaha-usaha, namun hasilnya tidak 100% seperti apa yang kita usahakan dan kita harapkan. Ya mudah-mudahan kalau kita sama-sama berbuat, sama-sama mengusahakan, yang dari rumah, dari wali santri mengusahakan, kemudian dari pondok kita selalu usahakan, itu insya Allah akan ada jalan untuk menanggulangi permasalahan seperti itu. Kita kembali lagi kepada usaha itu bukan penentu hasil. Hasil tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, Gontor itu bukan jaminan. Masuk Gontor mesti baik, belum tentu. Masuk Gontor menjadi pemuka belum tentu. Jadi kita ini selalu berusaha untuk menggiring ke sana, tetapi hasilnya Allah. Allah yang menentukan hasilnya. Selalu kita tanamkan kepada wali santri, pada para santri, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Jadi semakin banyak bisa konsen terhadap apa-apa yang di Gontor ini, dia akan banyak beruntung dari situ. Kita selalu tanamkan itu. Jadi mudah-mudahan wali santri juga bisa selalu memberikan motivasi yang baik, yang kuat kepada para anak-anak ini, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi orang yang tabah, yang kerasan di pondok ini sehingga berhasil. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih atas pertanyaannya juga yang sudah disampaikan. Dan ini ada 2 pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Sebelum jam 11.30, ini sepertinya dari orang tua dari Hanif 6B, karena di sini ID-nya Hanif 6B. Mau bertanya Ustadz, selain dengan zikir untuk menghindari musibah, apakah bisa misalnya dengan istighfar dan sedekah juga bisa menghindarkan kita dari musibah, khususnya virus corona ini Ustadz? Fadol Ustadz. Ya, begini, tadi saya katakan bahwa innamal a'mal binniyat. Sedekah, zakat, berbuat baik, itu jangan sampai diniatkan terhadap sesuatu. Kita lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kalau kita memberi sesuatu kepada orang, jangan kemudian kita menginginkan kembalinya. Jadi memberikan sesuatu, ingin kembalinya. Bagaimana kembalinya kepada saya? Jangan sampai seperti itu. Kemudian apabila kita memberikan kepada pengemis, ya tidak mungkinlah pengemis akan mengembalikan uang yang diberikan itu. Jadi semua ibadah kita, amal kita, ini jangan sampai ada apa namanya niatan tertentu. Niatnya adalah lillahi ta'ala saja. Maka dengan lillahi ta'ala ini Allah akan juga melindungi kita. Jadi kita jangan sampai bersedekah supaya saya terhindar dari corona, supaya enggak usah seperti itu, tapi kita sedekah lillahi ta'ala, Allah lah yang akan menutupi kita dari bahaya
bahaya itu, dari bala itu. Jadi kita mensucikan harta kita supaya harta kita menjadi suci, bersih, kemudian kita bisa terlindung dari segala kecurangan. Itu tidak bisa ada niatan seperti itu. Niatnya lillahi ta'ala saja. Jadi kepada Allah kita berbuat, untuk Allah kita berbuat, atas nama Allah kita berbuat semuanya. Itu Allah saja kita serahkan. Maka dari perbuatan ibadah kita ini adalah intang surullaha yang surkum. Apabila kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Jadi dengan jalan apa saja, dengan jalan sedekah bisa jadi, dengan zakat bisa jadi, dengan amal perbuatan baik bisa jadi, dengan ibadah bisa jadi. Jadi ini insya Allah dengan ibadah kita lillahi ta'ala, Allah akan menentukan yang lebih dan paling baik bagi kita ini masing-masing. Nasib kita ini Allah yang menentukan, dan itulah yang paling baik bagi diri kita masing-masing. Jadi, wah ini saya sudah wudhu setiap saat kok masih kena. Ini bukan wudhu, tidak menolak corona. Kita sudah salat setiap hari, kok masih kena juga. Itu tidak untuk menolak corona. Salat tidak untuk menolak corona, tapi salat itu adalah lidzikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingat kepada Allah, semakin dekatlah kita kepada Allah, dan semakin kuatlah perlindungan Allah kepada kita. Jadi kita dilindungi oleh Allah terhadap kejahatan, terhadap kerugian yang kita akan alami. Nah, jangan kemudian mengatakan orang sakit itu kemudian ini mendapat azab dari Allah. Belum tentu. Kemudian sakit itu boleh jadi itu adalah ujian. Ya, sakit itu mungkin ini adalah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali semuanya sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu betul-betul lillahi rabbil alamin, kepada Allah saja semuanya. Kita serahkan semuanya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada istilah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Jadi kerjanya banyak tapi tidak ada pamrih apa-apa. Itu lillah. Lillah, semuanya lillah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa boleh. Al-a'mal as-sholihat itu menjadi wasilahnya. Boleh berdoa. Kita bersedekah, kemudian kita berdoa, boleh. Tetapi jangan kemudian diniati sedekah itulah kemudian yang melindungi kita dari corona itu. Tidak. Kita bersedekah, mendoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedekah itu tadi Allah mengabulkan. Itu boleh, itu seperti itu. Jadi hal-hal yang ada sifatnya alasan untuk berdoa mendekatkan diri kepada Allah itu bisa saja kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, syukron Ustaz. Dan ini yang terakhir Ustaz. Ini adalah wali santri dari Ananda Sinarakasi Edvisa Nurdin dari Gontor Putri 1. Ini bukan izin bertanya Ustaz Ana lihat, tapi izin meminta malah Ustaz. Ana baru kali di Zoom ada izin meminta. Tapi permintaannya sangat menarik Ustaz. Ada nggak Ustaz bacaan surat dalam Al-Quran yang khusus dibacakan dan dikirimkan untuk Ananda di pondok? Itu Ustaz. Fadil Ustaz. Ya, kalau khusus begitu kok nampaknya tidak ada yang khusus ya, semuanya itu. Yang mengkhususkan adalah hati kita masing-masing. Kita membaca satu saja, Al-Fatihah, itu bisa kita khususkan. Karena sebenarnya Al-Fatihah itu adalah doa. Jadi setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan kita memuji Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kemudian kita merajuk kepada Allah. Tidak ada yang bisa dimintai kepada Allah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengucapkan begitu, kemudian akhirnya kan ihdinas shiratal mustaqim. Itu kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira membaca Al-Fatihah yang banyak dengan pada saat kita mengucapkan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita konsentrasikan permintaan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca Al-Fatihah itu sudah menjadi doa dengan konsentrasi kepada masalah yang kita harapkan diberikan Allah kepada kita, pemecahan permasalahannya, atau bukan memecahkan masalah ya, tetapi menghilangkan masalah. Kalau memecahkan masalah itu masalah satu menjadi pecah banyak lagi nanti masalahnya. Jadi kalau menghilangkan masalah, hilang sama sekali masalahnya. Jadi dengan itu insya Allah akan menolong kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah mengabulkan doa itu sudah janji Allah. Janji Allah itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi. Itu janji Allah, dan Allah itu tidak bohong. Allah itu tidak bohong. Jadi benar-benar kalau kita berdoa kepada Allah akan diberi apa yang kita minta itu. Saya kira kalau bacaan-bacaan khusus itu kok saya belum ketemu ya di mana bacaan khusus itu. Tetapi al-amal as-sholihat dengan membaca Al-Quran, dengan membaca surat apapun itu insya Allah menjadi amalan yang baik bagi kita, dan itu kita jadikan sarana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Baik, nasyukurukum Ustazi. Ana highlight saat kalimat antum yang terakhir barusan, bahwa kita tidak memecahkan masalah. Khawatirnya itu masalah terpecah-pecah dan lebih banyak Ustaz masalahnya ya. Lebih baik kita menghilangkan masalah, habis itu udah masalah itu hilang. Dan ini corona juga nggak boleh dipecah-pecah Ustaz. Masya Allah. Banyak quote, banyak hikmah yang kita dapat, dan Ana juga 1 jam 30 menit tak terasa bersama antum seperti kuliah lagi seperti waktu itu Ustaz. Dan nasyukurukum kepada wali santri yang sudah standby, udah on-kan kameranya hari ini, menatap semuanya satu persatu. Dan kami yakin Ustaz, ini yang backgroundnya warna biru ini kebanyakan ini anggota IKPM Gontor cabang Bogor Ustaz. Nanti biiznikum Ustaz, kapan-kapan antum silaturahim ke IKPM Gontor cabang Bogor. Insya Allah, nunduk takdir. Baik Ustaz, mudah-mudahan pandemi ini selesai. Selamat datang nanti di Tugu Pajajaran Bogor Ustaz. Dan apa Ustaz kira-kira pesan antum untuk teman-teman di IKPM Gontor cabang Bogor Ustaz sebelum closing? Ya, ini Bogor itu kan simbolnya kucang ya. Kucang itu kan senjata ampuh. Maka jadikanlah kalimat syahadat itu kucang, jadi senjata. Jadi syahadatain itulah yang menjadi senjata kita untuk berbuat apa saja. Jadi kita betul-betul mempunyai keimanan yang kuat sekali, karena kita sudah bersaksi dengan syahadatain itu tidak ada kekuatan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang perlu kita hayati dan itu kita terapkan ya. Terima kasih. Baik, Thaib Ustazi, nasyukurukum barakallahu fikum. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah standby hampir 1 jam 30 menit ini. Dan untuk dokumentasi panitia, kami mohon kepada seluruh peserta untuk meng-on-kan kameranya, karena kita akan ambil gambar. Bisa jadi ini untuk kalender 2022. Kalender KPM. Kalender KPM, sorry Ustaz. Ini perfotoannya biasanya kita di koah, sekarang di depan gadgetnya masing-masing atau depan laptopnya. Tapi sekarang kita minta page 1 dulu, di halaman pertama dulu. Ini ada 3 page, 3 halaman, 3 layar. Halaman pertama dulu silakan di-on-kan kameranya. Dan silakan tim dokumenter untuk mengambil gambar dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Oke, syukron. Cukup dengan senyuman saja Ustaz ya. Dan Bapak Ibu, sekarang halaman kedua silakan di-on-kan kameranya. Dalam hitungan 3 mundur diambil gambar. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, sekarang di layar ketiga silakan di-on-kan kameranya. Oke. Dan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, itu materi kita hari ini. Selamat menyimak dengan powerful, pastinya bukannya dengan tulisan, tapi benar-benar ini akan menjadi memori yang baik bagi kita simak sama-sama. Dan terima kasih buat semuanya IKPM Gontor cabang Bogor,
Ustadz, terima kasih. Semoga kasih. antum selalu sehat, Ustadz. Kami hanya memberikan doa dan spirit dari jauh dari Tanah Bogor ini. Salam hormat kami untuk ibu dan juga keluarga di Ponorogo dan teman-teman yang ada di area Gontor. Saya Happy Chandra dari Bogor. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Happy Chandra selaku moderator yang sudah membimbing kita di pengajian rutin ini. Semoga keberkahan meliputi beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada ayahanda tercinta, Akrim Ariyat. Syukran Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pengajian rutin ini. Semoga antum tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus melanjutkan estafet Trimurti. Amin, amin. Terima kasih. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada yang sudah hadir dari wali santri maupun dari IKPM dan juga alumni-alumni yang telah menyimak acara ini sampai akhir juga. Saya mewakili dari KPM Bogor, Ustadz, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ada salah perbuatan. Dan juga saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada antum. Akhir kata, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, aqulu qauli hadza. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Amin, amin, amin. Wa iyyakum, wa iyyakum. Amin, 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 amin. Ustadz Akrim, salam buat Kiai Hasan. Insyaallah ya. Mangga. Jangan lupa doakan semua kepada pondoknya. Amin. Ya. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.